Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya di era pandemi ini ya. Dan semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dalam arti ketika kita mensyukuri nikmat kesehatan ini, maka Allah akan menjaga kesehatan kita. Sehingga penting bagi kita untuk bersyukur, "Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sehat." Ya, di antara mungkin ada teman-teman kita yang hari ini sakit dan Allah memilih kita menjadi pribadi yang sehat. Baik anak-anak, hari ini, Ustadz akan menerangkan tentang adzan dan iqomah ya. Semoga pertemuan ini tidak menjadi kendala bagi kita untuk, semangat belajar. Baik, kita awali dari yang pertama yaitu pengertian, adzan. Adzan ini sebenarnya apa sih? Ada yang tahu anak-anak? Saya yakin anak-anak pasti memiliki jawaban masing-masing. Lalu sebenarnya apa sih adzan ini? Kita coba bahas. Nah, pengertian adzan yang pertama itu adalah panggilan sholat. Apa artinya? Artinya kalau sudah ada adzan, maka berarti kita sudah dipanggil oleh Allah untuk melakukan sholat. Kalau sudah dipanggil, berarti kita harus segera merespon panggilan itu. Contoh ketika kemudian misalkan kalian dipanggil oleh ibu kalian, Muat, sini. Ketika misalkan kamu nggak merespon apa yang terjadi? Bisa jadi ibumu kan marah kan? Oh, kamu dipanggil-panggil nggak mau. Nah, begitu juga dengan Allah. Kalaupun kemudian nanti panggilan sholat itu sudah berkumandang, kok kita kemudian seenak-enak, bisa jadi nanti Allah marah. Dan semoga tidak terjadi pada kita semuanya. Ini arti yang pertama. Apa tadi? Betul, panggilan sholat. Yang kedua, maknanya adalah tanda masuknya waktu sholat. Apa artinya? Artinya kalau misalkan sudah ada adzan, berarti waktunya kita sholat. Contoh, kenapa kemudian ketika maghrib kamu kok menunggu-nunggu adzan maghrib? Karena kalau sudah waktunya sholat maghrib, maka sudah saatnya kita berbuka, gitu ya. Jadi adzan itu tidak bisa, harusnya tidak boleh digeser-geser, ya harus tepat waktu ya. Baik anak-anak, lalu sebenarnya secara lengkap apa sih pengertian adzan itu? Adzan adalah pemberitahuan bahwa sudah masuk waktunya sholat dan dikumandangkan dengan lafal tertentu. Mohon maaf itu ada salah tulis ya anak-anak ya. Yang betul adalah lafal tertentu. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya bahwa meskipun adzan itu adalah panggilan sholat, tapi tidak bisa dikumandangkan dengan sembarangan. Contoh misalkan, hei, wahai sholat, waktunya sholat. Tidak bisa, itu bukan adzan. Meskipun sama-sama panggilan sholat ya. Atau mungkin di beberapa tempat ada yang menggunakan kentongan, tong, 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 untuk memberitahu bahwa waktunya sholat. Apakah itu juga adzan? Tidak bisa. Jadi tidak bisa dan kemudian hanya sekedar teriakan biasa begitu tidak bisa atau bahkan kemudian digantikan dengan kentongan, tidak bisa. Ada lafal tertentu dan itu harus kita lakukan. Kalau bukan lafal itu, maka bukan adzan. Oke, pengertian adzan. Sudah jelas anak-anak? Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Yang kedua adalah tentang hukum adzan. Nah, anak-anak, kalau kamu lihat di layar, di situ ada gambar penjara. Ya. Jadi kalau kita ngomongnya hukum itu identiknya adalah siapa yang bersalah, dia dapat konsekuensi. Siapa yang melakukan, dia dapat konsekuensi. Kalau dia melakukan kesalahan, dia dipenjara. Kalau dia dapat prestasi, dia dikasih hadiah. Lalu hukumnya adzan ini apa? Nah, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu itu wajib ya. Kalau kifayah itu apa sebenarnya? Nah, yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah apabila sudah ada yang melakukan selain apabila sudah ada yang melakukan, koma itu harusnya anak-anak ya. Apabila sudah ada yang melakukan, koma, yang lain tidak wajib. Artinya kalau misalkan ada satu saja, misalkan di kampung kamu, kok sudah yang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan ada musola di dekatnya, kok gak adzan? Boleh Ustaz? Tidak apa-apa. Kalau adzan, ya tidak apa-apa juga. Tapi yang wajib itu yang pertama tadi, kalau sudah ada yang satu saja yang adzan, sebenarnya yang lain tuh kalaupun tidak adzan, ya tidak apa-apa.
Kalau adzan, wah lebih afdol lagi. Lah Ustaz, seandainya kemudian sak kampung gak ono sing adzan Ustaz. Nah, maka satu desa kena dosa semua. Ustaz, seandainya kemudian satu negara nggak ada yang adzan, satu negara kena dosa seluruhnya. Jadi ini ya, Ustaz kalau misalkan ada satu kampung, ada satu saja yang adzan boleh? Boleh. Jadi satu kampung sudah tidak punya kewajiban untuk adzan, tapi kalau nggak ada, maka semua kena dosa. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah ya. Jadi kalau sudah ada yang melakukan satu saja, yang lain sudah tidak wajib. Meskipun hukumnya sebenarnya adalah wajib. Kifayah itu bisa dilakukan oleh satu orang, yang lainnya kemudian menjadi tidak wajib. Paham anak-anak? Baik, kita lanjut ke berikutnya. Lalu apa syarat adzan? Yang pertama adalah telah masuk waktu adzan. Jadi tidak boleh misalkan adzan zuhur ya. Tiba-tiba kemudian kalian jam 10 adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kamu bisa dimarahi sama tetangga kamu. Le, kamu adzan apa, le?" Gitu, tidak boleh. Jadi yang adzan itu harus tepat waktu. Masuk waktunya adzan. Kalau waktunya zuhur ya adzan di waktu zuhur. Kalau waktunya asar ya adzan di waktu asar gitu. Nggak boleh kemudian. Ini ada cerita nggak anak-anak? Ada yang adzan itu jam 10 malam. Didatangi sama orang-orang, kamu itu ya apa sih ngelendur nah gitu ya. Jadi ini syarat pertama. Syarat pertama adalah sudah masuk waktunya adzan. Nggak boleh di luar itu. Yang kedua, lafalnya urut dan tidak terpotong. Jadi harus urut lafalnya itu. Nah, lafalnya bagaimana? Saya pikir anak-anak juga sudah pada hafal ya. Ustadz kalau dibolak-balik gimana Ustadz? Nggak boleh. Misalkan hayya 'alas shalah, baru kemudian asyhadu alla ilaha illallah, nggak boleh kebalik, nggak boleh ya. Dan tidak boleh terpotong. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya. Waktu itu ketika kamu sudah ngomong hayya, tiba-tiba kamu kebelit pipis. Gimana Ustaz? Ya, nggak bisa, adzannya batal, harus ngulang dari awal. Jadi nggak boleh terpotong ya. Ingat, yang pertama tadi apa? Telah masuk waktu adzan. Yang kedua apa? Lafalnya urut dan tidak terpotong. Oke? Lalu yang ketiga, dilafalkan dengan bahasa Arab. Harus ya ini ya. Misalkan gini nih, eee, hayya 'alal falah, itu kan artinya mari menuju kemenangan. Boleh nggak Ustaz kalau misalkan kita itu teriak-teriak gini, "Mari menuju kemenangan, mari menuju kemenangan." Boleh? Nggak boleh, harus pakai bahasa Arab, ya. Oke, yang keempat, dilarang ditambah-tambah, ya. Jadi nggak boleh ditambah-tambah dengan kalimat tertentu. Ditambah dengan bahasa Arab, sok-sok bahasa Arab, ditambah dengan apa begitu, tidak boleh ya. Ya cukup pakemnya itu, ya. Bisa dipahami dari sini syarat adzan? Kita ulang. Yang pertama adalah telah masuk waktu adzan. Yang kedua adalah lafalnya urut dan tidak terpotong. Yang ketiga, wajib menggunakan bahasa Arab. Yang keempat, dilarang ditambah. Nah, lalu lafal adzan bagaimana? Nah, ini lafal adzan ya. Saya pikir, sebagian di antara kalian sudah hafal ya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki mungkin sudah pernah melaksanakan sesuai dengan jadwal di sekolah. Kalau yang perempuan saya pikir hampir setiap hari kita mendengar, kalimat adzan ya, minimal 5 kali dalam satu hari. Jadi lafal pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya itu dibaca 2 kali ya. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. 2 kali dibaca. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibaca 2 kali yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian hayya 'alas shalah. Dibaca 2 kali yang artinya adalah marilah kita dirikan sholat. Kemudian dilanjut hayya 'alal falah. Dibaca 2 kali artinya marilah kita menuju kemenangan. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, gitu ya. Dan di sebelahnya ini anak-anak ya, di sebelahnya ini adalah
eee, menjawab adzan. Jadi kalau misalkan ada Allahu Akbar, jawabannya masih sama. Asyhadu an la ilaha illallah, ketika kita mendengarkan, kita menjawab sama, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagi yang mendengarkan menjawab sama dengan lafalnya. Nah, yang berbeda di sini, hayya 'alas shalah, itu bagi yang mendengarkan menjawab la haula wala quwata illa billah. Begitu juga dengan hayya 'alal falah, dijawab dengan sama, yaitu dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, ya. Semoga kita menjadi pribadi yang ketika mendengarkan adzan, bukan kemudian malah kita ngobrol, malah semakin enak mendengarkan televisi, tapi mari kita sejenak berhenti dari aktivitas untuk menjawab kalimat adzan. Nah, kemudian kita bahas adalah doa setelah adzan. Anak-anak, saya pikir juga semuanya sudah hafal ya. Kita senantiasa merutinkan doa dikeraskan di sekolah ketika dulu sebelum masa pandemi ya. Ada teman kalian yang adzan, kemudian setelahnya kita membaca doa bersama-sama, doa setelah adzan. Apa bunyinya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, itu artinya ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Baik, kemudian kita kenal dengan nama muadzin. Apa sih muadzin itu anak-anak? Ya betul, muadzin adalah orang yang mengumandangkan adzan. Nah anak-anak, perlu kita ketahui bahwa seorang muadzin itu tidak sembarangan, ada syaratnya. Nah, kalau syaratnya tidak terpenuhi maka adzannya batal ya. Jadi jangan kemudian dipikir semua orang boleh adzan, tidak boleh. Ada syarat tertentu yang harus kita lakukan. Nah, apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah muslim. Ingat anak-anak ya, muslim. Syarat yang kedua adalah laki-laki. Ustadz, boleh nggak seorang perempuan adzan? Tidak boleh. Ada Ustaz, perempuan adzan. Di zaman hari ini, itu ada yang sok-sok kemudian bukan membuat hukum baru ya, namanya emansipasi wanita. Wanita sok-sok kemudian boleh adzan, tidak boleh, wanita tidak boleh adzan. Yang boleh adzan itu pertama muslim, ya. Kedua laki-laki. Yang ketiga adalah mumayyiz. Apa Ustaz mumayyiz? Mumayyiz itu adalah yang sudah bisa membedakan mana benar dan mana yang salah. Biasanya usianya itu 7 tahun ke atas. "Ustadz, kalau misalkan anak kelas 1 adzan boleh Ustadz?" "Nggak boleh." Anak kelas 1 masih belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kadang dia harus diajari oleh orang tuanya atau kakaknya, kamu iki lho salah," gitu ya. Nggak boleh. Jadi memang harus yang mumayyiz, artinya sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, untuk itu makanya teman-teman, biasanya yang kalau kalian usia kelas 4 lah katakan, sudah kelas 4 kelas 5 itu sudah boleh adzan. Jadi mari kita semangat adzan. Yang kedua mohon maaf yang keempat, syaratnya itu nggak boleh gila. Kalau gila, adzan gimana Ustaz? Ya nggak salah, ada orang gila, tiba-tiba kemudian dia pegang mic di masjid, ya kemudian dia adzan, gimana Ustaz? Ya nggak boleh, gimana? Wong orang gila. Nah tadi kan kita sudah bahas ya, di awal-awal tadi bahwa waktunya itu kan harus tertentu. Wah kalau orang gila adzan, bisa-bisa adzan setiap saat dia. Nah oke ya, yang pertama syarat muadzin muslim, non-muslim tidak boleh, orang Kristen tidak boleh ya, orang Buddha tidak boleh. Yang boleh adzan hanya muslim. Yang kedua apa? Laki-laki. Yang ketiga apa? Mumayyiz atau sudah bisa membedakan yang benar dan salah. Yang keempat adalah berakal atau tidak gila. Yang kelima, keenam, dan tujuh apa?
Yang kelima adalah suaranya harus keras. Kalau misalkan ada adzan tapi suaranya pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana, Ustaz? Wah, nggak cocok jadi muadzin. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, yang mengumandangkan adzan pertama itu Bilal bin Rabah. Kenapa beliau dipilih? Karena suaranya keras. Kenapa suaranya keras? Karena panggilan adzan. Lah kalau kemudian bisik-bisik, ya orang nggak denger lah. Paham ya? Oke. Yang keenam adalah dilakukan sampai selesai. Jadi misalkan yang tadi saya contohkan. Jadi tiba-tiba kemudian kita kebelet pipis, ya pas adzan belet pipis, gimana? Tidak boleh, harus diulang. Bisa. Kalau misalkan tiba-tiba kemudian, ada dipanggil sama orang tua, gimana? Tidak boleh, harus selesaikan dulu. Ya, gitu ya. Jadi nggak boleh kepotong. Kalau kepotong, ulang dari awal. Tentu yang ketujuh adalah niatnya karena Allah, jangan niat karena yang lain. Karena mungkin kita mau pamer, ini loh suaraku, ini loh siapa yang adzan," gitu. "Ini loh siapa, apa yang mana yang paling sregep, ke masjid, yuk saya." Nggak boleh, hanya karena Allah. Kita adzan bukan karena siapa-siapa, bukan karena ustadz kita, bukan karena guru kita, bukan karena orang tua kita. Bismillah kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu yang berikutnya adab menjadi muadzin. Adab itu apa? Adab itu tata krama, unggah-ungguh, sopan santun, itu adab ya. Jadi menjadi muadzin itu juga ada sopan santunnya, ada unggah-ungguhnya. Ndak syukur kemudian adzan gitu ya. Moro-moro soalan cekak adzan, "Boleh Ustaz?" Boleh, tapi dia nggak ikuti adabnya. Ya, kita coba bahas. Apa adabnya? Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini adabnya anak-anak. Meskipun ini bukan wajib ya. Boleh Ustaz, boleh, cuman ndak sopan. Misalkan kamu waktu itu belum mohon maaf ya, belum wudu, kamu batal waktu itu. Masuk waktu sholat, kamu tahu waktunya adzan, kamu belum ngambil wudu, kamu adzan, boleh? Boleh, cuma ndak punya tata krama. Harusnya kalau sudah dengar adzan, kalau sudah masuk waktunya adzan, segera wudu dan baru mengumandangkan adzan. Itu yang pertama ya anak-anak. Jadi sebisa mungkin ketika sebelum adzan kita berwudu dulu. Yang kedua adalah berdiri. Iya. Jadi adzan tidak boleh dilakukan dengan duduk, bukan tidak boleh ya, tidak sopan. Meskipun sebenarnya boleh, boleh, tapi tidak sopan. Sopannya ya berdiri gitu ya. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Jadi ini unggah-ungguhnya gitu. Menghadap kiblat. Ustaz, kalau menghadap ke selatan gimana? Sah adzannya? Oh, sah. Tapi tidak punya sopan santun. Nah, yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, adanya tidak boleh terburu-buru, ya. Nggak boleh kemudian, waduh, wah aku banyak kerjaan, adanya tak cepet wae, tidak bisa, harus santai, slow ya bahasa sekarang ya. Yang kelima, adabnya adalah kalau kalian waktu itu mungkin lagi adzan, pas waktu bacaan hayya 'alas shalah itu noleh ke kanan. Kalau waktunya hayya 'alal falah, menoleh ke kiri. Ya gitu ya adabnya ya teman-teman. Mungkin kalau kamu lihat ada beberapa teman kalian yang melakukan itu memang adabnya dan itu sunnah ya, dapat pahala. Yang ketujuh adalah suaranya keras dan merdu. Yang kedelapan karena Allah. Baik, berikutnya adalah keutamaan adzan. Apa keutamaan adzan? Nanti Ustadz minta kalian lihat buku. Kalian sudah capek-capek beli buku, nggak pernah kamu baca, percuma. Kamu hanya mengandalkan catatan Ustadz, percuma. Kamu nggak punya literasi. Jadi kamu harus cari nih keutamaan adzan. Nah, salah satu bocoran ini ya anak-anak. Jadi keutamaan adzan itu kalau kalau ada adzan, itu setan pada lari sambil kepentut-pentut. Lah beneran ini ya. Jadi kalau misalkan ada adzan, itu setan takut lari sambil kepentut-pentut. Ini keutamaan adzan. Lalu apa keutamaan adzan berikutnya? Coba kamu cari ya di buku. Baik, sekarang kita akan membahas tentang iqomah. Apa iqomah itu? Iqomah artinya adalah mendirikan. Maksudnya apa? Berarti sudah waktunya untuk sholat. Kalau tadi itu adzan panggilan, iqomah ini waktu sholat. Ya, bisa dipahami anak-anak? Oke, gampang kok ini ya.
Yang kedua hukumnya iqamah. Hukumnya apa? Sama kayak yang hukum adzan, yaitu fardu kifayah. Satu saja yang melakukan, yang lain tidak melakukan boleh. Tapi kalau tidak ada yang melakukan sama sekali, kena dosa semuanya. Nah, lalu bagaimana lafal iqamah? Lafal iqamah itu mirip seperti lafal adzan, hanya dibaca sekali dan perbedaannya nanti di bagian qad qamatis shalah, qad qamati shalah. Nah, jadi kalau iqamah itu ada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah yang artinya sungguh sholat hampir didirikan. Baik anak-anak, demikian terima kasih dan semoga kita bisa memateri dengan baik. Berikutnya akan ada soal, silakan kamu bisa lihat di Google Form yang Ustadz buat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.